Madampang pantang gengsi dukung timnas Indonesia. Publik Belanda geram usai timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17. Misi skuad Garuda lampaui ranking FIFA Vietnam dan Thailand. Statistik superior timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Misi skuad Garuda lampaui ranking FIFA Vietnam dan Thailand. Ranking 123 FIFA merupakan raihan tertinggi timnas Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, posisi timnas Indonesia sukses naik sebesar 50 peringkat dan menjadi tim yang tercepat di kawasan Asia saat ini. Hal itu tentunya disebabkan raihan kemenangan dan hasil positif timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday dan juga kompetisi-kompetisi regional seperti Piala Asia. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia kini menjadi negara ketiga di kawasan ASEAN atau menjadi negara peringkat keempat di subkonfederasi AFF. Peringkat pertama tentunya dihuni oleh Australia dengan berada di posisi ke-26. Lalu, di peringkat kedua ada Thailand yang kini berada di posisi ke-99 dunia dan Vietnam di posisi ketiga dengan berada di peringkat ke-109 dunia dalam versi FIFA. Melihat perolehan ranking tersebut, timnas Indonesia saat ini paling berpeluang untuk bisa menggeser Vietnam setidaknya dalam 1-2 tahun terakhir jika mampu meraih poin-poin FIFA ke depannya. Laga-laga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentunya harus dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert selaku pelatih dengan meraih kemenangan demi kemenangan agar mendongkrak posisi timnas Indonesia. Kendati demikian, misi untuk mencapai target 100 besar dan menggeser Thailand bukan hal yang mustahil. Terlebih jika skuad Garuda mampu mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Madampang pantang gengsi dukung timnas Indonesia. Tak hanya iri, rasa bangga juga diluapkan rival timnas Indonesia ketika berhasil mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025. Sebagaimana diketahui, perjuangan timnas Indonesia U17 sempat mendapatkan reaksi dari salah satu media Cina, News Kiki. Media tersebut heran dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam artikelnya, News Kiki mengaku kagum dengan skuad asuhan Novo Arianto yang bisa mempermalukan Korea Selatan dan Yaman. Tak hanya dari Cina, Thailand yang menjadi rival utama di ASEAN ikut membanggakan keberhasilan timnas Indonesia U17 sebagai wakil ASEAN. Media Thailand seperti INN dan Siam Sport kompak memberikan dukungan. Padahal negeri gajah perang tersebut menjadi salah satu tim yang paling berisik jika timnas Indonesia meraih kesuksesan. Namun, tampaknya hal tersebut kini berbanding terbalik. Hal itu tak terlepas dari Federasi Sepak Bola Thailand yang kini diketuai oleh Madampang. Beberapa waktu yang lalu, Madampang bahkan sempat datang ke Indonesia untuk menemui Ketum PSSI Erick Thohir. Seolah berguru, Madampang mendukung proyek PSSI yang bertekad menjadikan sepak bola ASEAN yang bersaing di level Asia. Menariknya, Madampang sendiri sempat mendoakan agar Indonesia lolos Piala Dunia. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia, ujar Madampang. Meski belum terjadi di level senior, namun doa Madampang tersebut kini tampaknya terkabul lantaran timnas Indonesia U17 berhasil mengunci tiket Piala Dunia di saat Thailand tersingkir lebih awal. Statistik superior timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025. 1. Skuad paling efektif.
Dari seluruh kontestan Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 menjadi tim yang punya efektivitas paling baik. Sebab tingkat keberhasilan dalam mengonversi peluang menjadi gol alias conversion rate-nya jadi yang tertinggi. Dari 2 pertandingan, Timnas Indonesia U17 sukses mengukir 33% conversion rate. Dari total 15 tembakan dari 2 pertandingan di fase penyisihan, 5 upaya diantaranya sukses menghasilkan gol. Skuad Garuda Asia tercatat unggul atas tim-tim unggulan seperti Uni Emirat Arab 30%, Uzbekistan 24%, Tajikistan 20%, Iran 17%, dan Korea Selatan 16%. 2. Produktivitas bersaing. Efektivitas berhasil menjaga produktivitas Timnas Indonesia U17 dalam setiap laga. Pencapaian 5 gol dari 2 pertandingan ini juga masuk kategori yang oke di Piala Asia U17 2025. Sebab, skuad Garuda Asia bertengger dengan Jepang dan Arab Saudi yang memiliki torehan sama. Sementara tim paling produktif dicatat oleh Korea Selatan dan Uzbekistan yang sama-sama telah mencetak 2 gol. 3. Minim pelanggaran. Selain efektif dan produktif, Timnas Indonesia U17 juga menjadi salah satu tim yang paling sportif di Piala Asia U17 2025. Dari 2 laga yang sudah dijalani, hanya ada 1 kartu kuning yang diterima skuad Garuda Asia. Ini bisa menjadi modal berharga untuk menatap laga berikutnya karena tidak ada pemain yang harus absen karena akumulasi kartu. Dengan mentalitas sportif itulah skuad asuhan Novo Arianto layak bersaing di Piala Dunia U17 mendatang. Publik Belanda geram usai Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17. Konten kreator asal Belanda, The Mandams, baru-baru ini mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Pasalnya, mereka menyindir Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain keturunan Belanda Indonesia. Melalui akun TikTok-nya, The Mandams memperlihatkan banyak pemain Belanda yang dengan mudah berganti membela Timnas Indonesia. Berawal dari 1 pemain, lalu banyak pemain yang akhirnya ikutan berganti kewarganegaraan. Sejatinya, akun tersebut tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja ada 1 kalimat yang menanyakan apakah pemain Belanda dalam video berminat membela Timnas Indonesia. Sontak pemain tersebut berganti jersey yang awalnya Belanda berubah menjadi memakai jersey Garuda. Setelahnya, sejumlah pemain pun ikut berganti dari membela Belanda lalu berubah memperkuat Timnas Indonesia. Tentu, kejadian itu serupa dengan kenyataan Timnas Indonesia saat ini. Awalnya hanya segelintir pemain keturunan yang tertarik membela Garuda. Namun, kini justru banyak yang berdarah Belanda Indonesia tertarik juga untuk bertarung bersama Timnas Indonesia. Sontak, perdebatan dalam kolom komentar pun terjadi. Apapun itu, satu hal yang pasti netizen Indonesia terhibur dengan video yang dibuat The Mandams. Kebanyakan menilai video itu hanya lelucon semata. Namun, tak sedikit yang menganggap bahwa Belanda benar-benar mulai geram lantaran ada banyak pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia. Hal tersebut semakin memuncak ketika Belanda U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Sementara Timnas Indonesia U17 melenggang mulus untuk tampil di pesta sepak bola tertinggi di dunia tersebut.